Oke, Valen, masih di Cubic BSD. Kita masih di event internasional, yaitu adalah Bonsai Club Internasional. Ya, ini juga event yang memamerkan ataupun juga ada perlombaan tentang bonsai begitu ya. Jadi nanti kita akan melihat seperti apa sih hasil dari para petani bonsai ini, mana yang terbaik, kriterianya yang baik seperti apa. Dan saya, Andre, tidak hanya berdua saja, tapi sudah hadir di tengah-tengah kita, penyelenggara dan juga delegate atau judges yang akan menilai bonsai-bonsai terbaik seri internasional seperti apa gitu ya. Iya, betul. Aku pertama mau nanya dulu sama Pak Budi. Ya. Oke, Pak Budi boleh cerita Pak, ini kan event internasional sebenarnya, sudah kali keberapa terselenggara di Indonesia? Pameran internasional ini untuk ketiga kalinya terjadi di Indonesia. Tapi yang dua kali pertama adalah yang dinamakan ASEAN Convention. Itu pertama tahun 92 di Nusa Dua Bali, dan yang kedua tahun 2009 di Sanur, Bali. Dan ini merupakan pertama kali BCI Convention diselenggarakan di Indonesia. Semangat apa yang dibawa untuk BCI Indonesia sendiri dihadirkan di sini? Kita tahu banyak sekali peserta-peserta, ada kurang lebih 14 negara yang ikut ambil bagian dalam event tahun ini. Jadi kita ingin membuat Indonesia ini lebih internasional, karena BCI itu suatu organisasi terbesar dunia internasional. Jadi makanya kita termasuk di dalamnya dan menyelenggarakan suatu event BCI. Siapa saja yang bisa berpartisipasi dalam BCI ini? Apakah perajin-perajin ataupun petani-petani lokal juga bisa ikutan dalam event BCI ini? Kalau peserta dalam BCI ini boleh siapa saja anggota dari PPBI menjadi ikut partisipasi dalam pameran ini. Oke, kita akan ngobrol juga sama jurinya. Valen akan berbincang dan juga bertanya terkait apa kriteria. What the criteria? So, jadi di sebelah saya ini ada Mission Pressure, ini juri yang berasal dari India gitu kan. Nah, kita juga akan tanyakan sebenarnya apakah ada perbedaan kalau bonsai di Indonesia dengan di India gitu. So, good morning Miss. Nice to meet you. So, how long have you been arrived in Indonesia? Well, Indonesia and India, they go back historically a long way. Yes. Right? And Mr. Budi has been coming to India for the last 3 decades. Okay. He's our mentor, coach, guide. We have learned a lot from him. He has introduced many new directions in the art of bonsai in India. So, of course, whenever they have convention, he gives us an opportunity. So, we all come here and do it. So, this time also, we got a tremendous opportunity to present our artist on the international platform. So we are very happy to be here for the convention. We are here for the full convention. We'll be staying here till 7th. Ya, tadi yang dibilang adalah memang sudah lama ini eventnya, dan ini merupakan event yang kali pertama secara internasional yang diselenggarakan oleh BCI kali pertama di Indonesia, dan memang sangat senang sekali bisa hadir ke Indonesia. So after you walking around and seeing the best of bonsai tree in here, what the characteristic, how the characteristic can be winner? Winner, there are your personal norms as well the principles of bonsai as well. So here each bonsai, first of all, the space is so big, so anything you display here is come to the maximum benefit. He gets the maximum benefit of the area, you know, the potential can be seen. And the roots, and the roots and the canopy, they are something worldwide famous for the Indonesia. Indonesia's has come up in the last 30 years so fast, and they've taken a place of almost like a second or third in the world. So you can imagine why we come to Indonesia and follow. See the nursery
product also is of a quality product. Yes. Oke, siap. Itu tadi kata Miss Pressure sendiri bagaimana caranya dan juga bonsai-bonsai Indonesia yang sangat menarik. Kalau misalnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Miss Pressure dan juga Pak Budi lagi, kita akan keliling, kita akan melihat bagaimana bonsai-bonsai yang menarik dan juga yang dipotensi untuk jadi juara. Iya. Oke, kita akan melihat dan juga ngobrol-ngobrol masih dengan Mr. Pressure dan Pak Budi sendiri terkait apa sih yang menarik dari bonsai-bonsai ini dan bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara merawatnya dengan baik, seperti itu. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Telkomsel, layanan internet dan hiburan untuk di mana saja. Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus dengan Telkomsel. Sorry. Di sini kita harus. Kenapa? Flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batuk PE. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batuk PE, pas dan efektif. Tanpa ngantuk. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Telkomsel, layanan internet dan hiburan di rumah dan di mana saja. Ponsel pintar, rumah pintar, pilih yang pintar. Hey, Telkomsel One, pindah koneksi ke sana sini tanpa interupsi. Telkomsel One, Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus. One bill, one app, one touch point, one solution. Telkomsel One. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Pre-order now. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UFO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar bareng UFO. Wingscan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusanya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you?
Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Pre-order now. Yes, masih bersama kita lagi di Cubic, masih tentunya di ajang Bonsai Club Internasional, ajang kejuaraan tanaman bonsai seri internasional di tahun 2023. Ya, dan sekarang kita akan ngobrol dengan para petani yang juga memang sebagai penggiat untuk merawat tanaman bonsai itu sendiri. Dan mungkin bagi Anda yang ingin mencoba memelihara bonsai gitu ya, memiliki koleksi tanaman bonsai, itu bisa tanya gimana caranya gitu. Tips and triknya ya. Biar nggak mati gitu ya. Oke, sebelum saudara pemirsa Kompas TV bertanya ataupun penasaran, kita tanya duluan aja ya. Jadi biar bisa datang ke sini. Gitu. Sudah hadir bersama kami Mas Bloko Seto. Oke. Ya, halo Mas, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Kita mau tanya-tanya nih soal tanaman bonsai. Jenis-jenisnya dulu deh kelihatannya jenis-jenisnya ya. dulu. Oke, jenis-jenis tanaman bonsai itu seperti apa? Apa yang bisa dibikin bonsai sebenarnya? Tanaman apa? Kalau dari Indonesia kita bersyukur banget ya, karena variannya banyak banget. Boleh lihat ke kamera juga? Oke. Variannya banyak banget kalau dari Indonesia, diantaranya ya kayak asam Jawa, terus serut, beringin, Arjuno, nah itu dan lain sebagainya ya, macam-macam. Kalau kita di Indonesia memang mendatangkan sebagian untuk bonsai itu dari luar negeri. Oke. Gitu. Nah, kalau dilihat dari jenisnya, ini jenis-jenis apa aja? Ini kelihatannya atas dan bawah beda ya? Atau justru sama? Gimana? Kalau ini dari Thailand, ini namanya Seng Simbur. Seng Simbur. Kalau ini anting putri. Anting putri itu di Indonesia banyak. Indonesia banyak, di Malaysia juga banyak, dan sebagian negara lain. Nah, teknik menanam bonsai sendiri itu ini saya lihat ada di ulir-ulir besi, ini apa nih maksudnya? Ini kawat aluminium. Kawat aluminium supaya itu, apa? Untuk pembentukan, Mbak. Dia proses untuk pembentukan biar membentuk seperti apa imajinasinya si artis ya. Oke, si pembuatnya gitu ya. Berarti kalau misalnya nggak pakai besi ini ya bentukannya acak-acuran. Bisa juga teknik itu, bisa juga namanya lingnan ya. Teknik lingnan itu melalui cutting and grow. Jadi dia dipotong, dilepas lagi, dipotong, dilepas lagi. Cuman prosesnya lama banget. Ini ukurannya cuma segini. Apakah mungkin bisa gede atau bisa? Bisa juga. Cuman harus di ground. Di ground, di lahan dulu. Dikebunkan dulu. Di tanah yang dan cara menanamnya juga beda ya. Betul. Satu lagi yang unik, ini kenapa dibotakin? Mungkin bisa sambil ke belakang nggak? Iya. Ini namanya Ficus microcarpa ya. Ficus microcarpa. Ini beringin Taiwan. Oke. Kalau di sini umumnya disebutnya kimeng. Kimeng. Itu memang sengaja dibotakin atau aku tuh juga pernah baca bonsai itu kadang kalau musim kemarau dia menggugurkan daunnya. Nah, apakah itu termasuk jenis itu atau memang yang sengaja digundulin? Ini sengaja digundulin. Sengaja digundulin, maksudnya tujuannya kita untuk memperkecil daun, itu salah satunya, atau enggak untuk membuat rapat kanopi. Jadi begitu dia dipotong, nah ini ranting-rantingnya dipotong, dia akan lebih rapat lagi tumbuhnya, lebih banyak lagi. Baik. Nah, penasaran berikutnya ini soal harga. Nah, itu dia. Itu tuh. Kalau yang ini boleh ke depan lagi. Boleh ke depan lagi, Mas. Tunggu, Mas Andre. Kalau yang ini udah aku tanyain, izin ya Pak pegang. Kalau ini harganya 400.000. Yang kecil gini ya, mohon maaf nih. Kamu kan pasti pengen tanya yang besar kan? Yang besar berapa yang ini nih? Ini jenis apa? Beringin ya? Bukan. Kalau ini Urictia religiosa atau anting putri ya. Anting putri. Kalau ini sih murah, Mas, harganya. Berapa angkanya? Di angka 35. 35.000 apa? 35 juta. 35 juta. Wow. Ya sabar. Sabar. Kalau yang bonsai beringin deh, di sini mana bonsai beringin? Yang jenis beringin. Ada nggak? Untuk jenis beringin kita adanya yang Taiwan aja. Yang Taiwan itu berapa? Kalau itu murah juga, itu di angka 15-an. Boleh. 15 juta. 15 juta aja gundul seperti ini ya? Iya. Kalau pakai ada daunnya berapa? Mungkin kayak gitu. Yang itu berapa bisa? Itu 400.
400 400 juta. Iya. Harga satu rumah di kawasan Bogor. Iya. Ya ini dia, mungkin Anda juga bisa lihat ya di kamera ini adalah bonsai jenis Ini beringin dia yang harganya saudara, 400 juta. seharga mobil. Itu juga yang bawa 100 Oke. juta. Tapi kalau misalnya tanya nih, ini kan bonsai ini kan kayak tanaman yang dikerdilkan gitu Iya, ya. betul. Kebanyakan masyarakat yang datang ke sini atau yang yang Penasaran, penggemar bonsai penggemar. gitu kan, dia lebih suka yang dipelihara di dalam rumah yang kecil-kecil alias kayak gini nih, yang mini-mini atau yang besar-besar kayak yang tadi yang bonsai beringin itu. Kalau kolektor tergantung dari tamannya ya, Mbak. Jadi kalau beliau memang tamannya luas, mungkin kalau kecil-kecil kan tidak terlihat ya. Oke. Nah, mungkin nyarinya yang gede, cuman yang kecil pun banyak banget penggemarnya. Walaupun yang kecil itu dibilang juga nggak harus murah ya. Dia ada juga yang harga sampai ratusan juta. Oke, terakhir deh, kalau untuk perawatan nih, perawatan utamanya kan mereka yang belum tahu tentang perawatan Awam bonsai. kayak kami gini mau melihara bonsai. Gampang atau sulit sih? Gampang sekali. Gimana? Apa tips triknya? Minimal siram. Oke. Nah itu yang penting. Terus kena sinar matahari. Oke. Nah itu doang sebenarnya ya. Kalau untuk yang udah jadi Mbak, kecuali Mbaknya ada mau pelihara itu yang dari bahan ya. Tapi kan tidak mungkin Mbaknya sibuk apa gimana. Ya harusnya yang jadi. Oh berarti ya kena sinar matahari nggak boleh langsung gitu atau? Boleh langsung, boleh, harus langsung. Bisa indoor, mungkin indoor ya, umpama taruh dalam rumah, cuman tetap harus ada kena sinar matahari. Oke. Itu tadi dia tips and triknya buat orang awam kayak kita gini nih Valen yang mau memelihara bonsai khususnya yang harga 400 juta ini. Bisa lah Valen. Bisa. Iya, nanti kalau buat Anda yang penasaran pengen tahu lebih jauh gitu ya, Anda bisa datang ke Cubic gitu ya. Pamerannya dari pagi sampai dengan mall tutup kelihatannya ya. Tanya-tanya langsung sama Pak Leo. Oke, jadi nanti kami akan kembali lagi, kita akan ngobrol lagi mengenai dengan batu Sungseki ya. Wah itu batunya katanya juga mahal dan berkarakter. Seperti apa? Penasaran? Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih Pak.